Ada ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sambil kita tunggu yang lain, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya dipindah karena kayaknya kalau jam setengah tiga pas puasa itu kayak gimana gitu. Dan sebentar aja. Oke, saya share screen dulu sambil kita tunggu yang lain. Oke, jadi 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar teori mengenai jenis-jenis dinding penahan tanah ya. Oke. Jadi ada secara umum tuh ada gravity wall, ada cantilever ya. Gravity wall itu pasangan batu, cantilever itu beton. Nah, kenapa perlu dinding penahan tanah? Karena kita bikin dinding timbunan tanah yang melebihi hak kritis. Nah, jadi kalau kalian ingat Mektan 2, ada tinggi tanah maksimum tuh ada hak kritis di situ. Jadi di situ ada hak kritis. Kalau hak kritisnya lebih tinggi, timbunan lebih tinggi dari hak kritis, maka kita perlu menyediakan perkuatan di sini. Oke. Nah, pertama biasanya ada gravity wall, pasangan batu. Ya sesuai namanya gravity, dinding ini itu mengandalkan berat sendiri, makanya pakai batu gunung. Kelemahannya itu nggak bisa tinggi-tinggi. Kalau ketinggian dia biasa pecah. Nah, kalau untuk yang tinggi kita biasa pakai cantilever wall. Cantilever wall atau dinding pasangan beton ya, dinding beton. Nah, ini bisa sampai sekitar 6-7 meter. Kalau lebih lagi kita kasih dia ini, diafragma. Bisa counterfort, bisa satunya itu apa yang dinding kontrafot sama dinding apa gitu saya lupa. Yang satunya yang di materi itu kan ada, cuman bedanya di posisi diafragma aja, satu di dalam, satu di luar. Nah, kemudian minggu kemarin kalian belajar sendiri materi ini, tekanan tanah lateral. Jadi tanah itu akibat dia mendorong ke bawah vertikal, mentok itu dia akan berubah jadi gaya horizontal. Nah, gaya horizontalnya ini yang nanti akan mendorong ke dinding, di mana secara umum rumus dasarnya adalah tekanan tanah horizontal sama dengan K kali delta V. Delta V ini gamma kali H, tekanan tanah vertikalnya adalah gamma, berat volume tanah dikali ketinggian. Nah, K-nya ini beda-beda. Cara menggambarnya. Nah, kalau secara umum K itu adalah sigma H per sigma V. Nah, kalau tanahnya diam, misalnya kalian lihat ada jalan timbunan, dindingnya nggak gerak, itu dia diam. Maka K0, kondisi diam adalah di sini. Nah, untuk tanah berbutir, K0-nya adalah kita pakainya tanah berbutir contohnya pasir ya. Kalau buat pasir maka kita menggunakan K0 sama dengan 1 min sin pi aksen. Pi aksen di sini itu adalah sudut geser dalam efektif, biasa dari Fancier test. Kalau lempung, kita pakai K0-nya adalah 0,95 min sin pi aksen di sini. Sin pi aksen yaitu sama tadi pakai Fancier. Nah, kalau berdasarkan nilai plasticity index, maka nilai K0-nya adalah 0,19 tambah 0,233 log PI, plasticity index atau indeks plastisitas. Nah, terserah kita punya data mana. Kalau tanahnya pasir, kita pakai K0 adalah 1 min sin pi aksen. Kalau lempung terkonsolidasi normal, itu kita pakai K0 sama dengan 0,95 min sin pi aksen. Kalau lempungnya over consolidated, maka K0-nya adalah 0,95 kali min sin pi aksen dikali akar over consolidated ratio di sini. Kalau berdasarkan kita punya data PI, maka K0-nya adalah 0,19 tambah 0,233 log PI.
Nah, kalau sudah dapat K0, maka kita bisa menghitung gaya horizontal. Di mana gaya horizontal adalah akibat teganan, akibat berat tanah, K0 sama dengan gamma kali Z kali, sigma H sama dengan gamma kali Z kali K0, atau sigma H sama dengan gamma kali H. Z ini sama dengan H kali K0. Itu akibat berat tanah. Akibat kohesinya, maka sigma H sama dengan min 2C akar K0. Nah, kenapa di sini min? Karena kohesi itu menahan. Jadi kalau sigma hanya mau ke kiri, kohesinya ke kanan arahnya. Dia menahan di situ. Sehingga di sini, kalau pada saat kondisi diam, akibat berat tanah dan akibat kohesi, sigma H sama dengan gamma aksen kali Z K0 min 2C akar K0. Ini kalau kondisi dindingnya diam. Kalau nggak ada terjadi apa-apa. Nah, kalau ada gaya luar, maka gaya luarnya itu kita tambahkan ke sini akibat berat. Sigma Hz sama dengan gamma aksen kali Z tambah Q-nya beban merata kali K0, sehingga rumusnya menjadi sigma Hz sama dengan gamma aksen kali Z tambah Q K0 min 2C akar K0. Nah, ini ada contoh perhitungannya, ini gampang kalian bisa ikuti, step-stepnya sudah simpel sekali. Ini buatan Pak Adriani slide ini. Jadi beliau sudah sangat simpel sekali menjelaskan. Nah, menggambarnya aja nanti kalau bisa kalian perhatikan. Ini materi minggu kemarin ya, saya review sedikit ini. Oke, selanjutnya materi minggu ini, kita bicara tekanan tanah Rankine. Jadi minggu kemarin itu tekanan tanah diam. Tekanan tanah itu ada 3. Ada tekanan tanah diam, ada tekanan tanah aktif, ada tekanan tanah pasif. Kalau dinding penahan tanahnya itu stabil, dia K0 kita pakai, dia diam. Tapi kalau dinding tanahnya bergerak, maka yang menyebabkan dia bergerak itu aktif, yang menahan itu pasif. Jadi kalau yang kanan aktif, yang kiri pasti pasif. Dia ada 2 biasanya, nahan sama ini. Dan biasanya yang pasif ini lebih kecil, karena kalau pasifnya lebih besar, dinding itu nggak gerak. Nah, sekarang kita sudah bicara K0, kita bicara aktif dan pasif sekarang. Pertama, menurut Rankine, minggu depan kita bicara kolom, ini Rankine dulu. Menurut Rankine pada 1857 menginvestigasi kondisi tekanan tanah dengan plastik equilibrium. Teori Rankine untuk tekanan tanah aktif, dinding tegak, dan tanah datar. Nah, jadi teori Rankine ini itu adalah untuk tekanan tanah aktif, dinding tegak, dan tanah datar. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali ke sini, kalau dari segi bentuk, maka dinding tegak itu adalah punyanya cantilever wall atau dinding beton. Jadi teori Rankine ini itu lebih cocok digunakan untuk dinding beton. Kalau dinding gravity wall agak kurang pas karena dia permukaannya pasti miring. Dan tanah datar. Jadi dindingnya di sini tegak, permukaan di atasnya datar. Jadi misalnya kalian mau bikin jalan di atas tebing yang ditahan oleh dinding pasangan beton dan jalannya flat, maka kita pakai teori Rankine di sini. Nah, sekarang pertama berapa KA, berapa KP? Kalau di tekanan tanah diam, maka koefisiennya kita sebut K0. Kalau aktif kita sebut KA, kalau pasif kita sebut KP. Maka berdasarkan metode limit equilibrium, kita langsung lihat ke bawah sini. Nah, kanan bawah ini, tekanan tanah Rankine, koefisien tekanan tanah aktifnya adalah Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min pi per 2. Jadi tekanan tanah aktif, koefisien tekanan tanah aktif Rankine adalah Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min pi per 2, di mana pi ini adalah sudut gesek dalam. Bisa dari direct, bisa dari triaksial. Kalau unconfined kayaknya, unconfined bisa, bisa ya. Unconfined bisa
P-nya bisa, C-nya yang nggak kelihatan. Oke, nah sebenarnya Rankine itu kan untuk yang tanah flat, di sini tanah datar. Tapi kalau ternyata ada kemiringan, maka yang berubah apa? Yang berubah adalah sigma V di sini. Dimana kalau kita lihat AB adalah gamma kali Z kali cos beta, dan sigma H sama dengan tekanan lateral, maka di sini sigma H sama dengan sigma V, sigma N ya, di sini sigma N sama dengan sigma V cos beta sama dengan gamma kali Z cos kuadrat beta, dan to-nya adalah gamma kali Z kali cos beta sin beta, maka di sini tekanan tanah lateralnya adalah sigma H sama dengan sigma L sama dengan PA, tekanan tanah aktif. Di mana BC sama dengan CA sama dengan sigma 1 tambah sigma 3/2 akar sin kuadrat V min sin kuadrat beta. Tapi ini untuk kasus yang ada kemiringan. Agak ribet. Jadi sebenarnya kalau kemiringan kita pakai kolom lebih gampang. Sekarang kita lihat yang Rankine dulu. Jadi kalau akibat ada kemiringan tadi, punya Rankine yang awalnya KA adalah tangan kuadrat 45 min pi/2, akibat ada sudut beta menjadi KA sama dengan cos beta kali cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per cos beta tambah akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi. Ini tekanan tanah, koefisien tekanan tanah aktif Rankine akibat adanya kemiringan tanah, dan tekanan tanah horizontalnya PA sama dengan gamma kali Z kali KA. Jadi tekanan tanah horizontal PA itu rumus umumnya adalah gamma kali Z kali KA. Nah, yang berubah itu KA-nya. Kalau KA-nya ada kemiringan, tanahnya kayak gini. Tapi kalau KA-nya flat, maka kita kembali ke rumus ini. Gamma kali Z kali KA sama dengan gamma kali Z kali tangan kuadrat 45 min pi/2. Nah, ini menurut Rankine tadi. Nah, sekarang kalau yang pasifnya gimana? Kita sudah tahu KA sama dengan tangan kuadrat 45 min. Dari koefisien tekanan aktif, di mana Kp sama dengan 1/KA. Jadi kalau tadi KA-nya adalah tangan kuadrat 45 min pi/2, maka Kp-nya adalah tangan kuadrat 45 plus pi/2 di sini. Di sini. Ini untuk yang pasif. Jadi kalau Ka tadi mendorong, pasif ini menahan. Ka-nya tadi tangan kuadrat 45 min pi/2, pasifnya Kp adalah tangan kuadrat 45 plus pi/2. Sedangkan rumus umum untuk tekanan horizontalnya P sama dengan sigma H atau P sama dengan gamma kali Z kali K. Kalau tekanan horizontal aktif, maka gamma kali Z kali Ka. Atau gamma Nah, sama seperti tadi, kalau ternyata tanahnya miring, maka Kp yang awalnya cuma tangan kuadrat 45 plus pi/2 ini berubah jadi Kp sama dengan cos kuadrat cos beta kali cos beta tambah akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi. Dan tekanan tanah pasifnya Pp-nya yang awalnya adalah gamma kali H kali Kp, akibat dia miring. Nah, lihat di sini gambar segitiga ini, karena dia miring maka berubah menjadi setengah gamma H kuadrat Kp. Nah, kalau diperhatikan setengah gamma H kuadrat Kp. Jadi ini rumus segitiga. Gamma kali H kali Kp tambah setengah kali alas di sini. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya kita ketahui ini ada dinding. Nah, kalau kita lihat sini, maka yang ada lempung ini yang aktif. Yang aktifnya ada dua, ada lempung, ada air yang di sini. Nah, yang pasifnya ini yang lempung H2 sama dengan 6 meter ini pasif. Jadi yang lempung ini mendorong ke kiri, yang air nahan kanan. Ada beban merata 2 ton per meter persegi di atasnya.
Nah, sekarang kita lihat per titik biasanya. Ini kan ada H15, H26. Jadi kita anggap yang di atas ini 0, ini 5, yang paling bawah 11. Nah, sekarang kita hitung aktif dulu. Tadi kita sudah tahu ini permukaan rata, maka Ka-nya sama dengan tangan kuadrat 45 min Pi per 2. Pi-nya ada dua macam. Ada Pi 20, ada Pi 25 di sini. Maka untuk yang 5H1 sama dengan 5 meter, kita pakai Ka-nya adalah tangan kuadrat 45 min 20 per 2 sama dengan 0,49. Nah, untuk yang bawah, yang terendam, maka Ka2 sama dengan tangan kuadrat 45 min 25 per 2 sama dengan 0,41. Kita tinjau dulu permukaan tanah. Z sama dengan 0. Kita beri tanda ini adalah W1. Pada saat Z sama dengan 0, maka kita lihat beban yang ada di atasnya apa? Gamma kali H tambah Q, rumus yang kemarin. Rumus waktu K0. Gamma kali H tambah Q min 2C akar, gamma kali H tambah Q kali K0 min 2 kali Ka min 2C akar Ka di sini. Gamma kali H tambah Q di atas. Gamanya 1,8 karena di permukaan hanya masih 0, hanya masih 0. Beban meratanya 2. Nah, sama dengan 2 ton per meter. Jadi ketemunya W1-nya adalah 2 ton per meter per meter. Nah, di sini artinya pada saat dia 0, sigma H1 sama dengan gamma kali H tambah Q A kali K0 kali Ka, kalau dia 0 kan dia K0. Kali Ka min 2C akar Ka, maka 2 dikali Ka kali 0,49 dikurangi 2 kali C kali setengah akar Ka. Jadi sigma H1 di permukaan adalah 0,28 ton per meter per meter. Per meter maksudnya ke sana lagi, per meter bawahnya. Kemudian di kedalaman 5, maka Z sama dengan 5, W2 adalah gamma kali H tambah C tambah Q kali K0. Gamma kali H tambah Q adalah 1,8, hanya 5, kali 5, tambah 2, 11, dikali Ka, 0,49, dikurangi 2C akar Ka, dikurangi 2 kali 0,5 kali akar 0,49. Ketemunya 4,69. Nah, di posisi 5 ini, yang atas dipengaruhi oleh K1, yang bawah dipengaruhi oleh K2 di sini. Sehingga di sini akibat yang atas ada sigma H2, akibat yang bawah K2 ada sigma H2 aksen. Sehingga di sini kalau akibat sigma H2 aksen, maka gamma kali H tambah Q-nya adalah 1,8 kali 5 tambah 2 dikali Ka2 dikali 0,41 min 2 kali C akar Ka2 min 2 kali 1 akar 0,41 ketemu 3,23. Jadi nanti gambarnya agak straight gitu, ada garis lagi. Nah, pas posisi di kedalaman terakhir di Z sama dengan 11 meter, maka ini seharusnya W3 ya, W3 sama dengan gamma ada 2 ya. Gamma kali H1 ditambah I min 1 karena ada air. Nah, min 1 di sini karena akibat ada air di situ ya. Nih. Jadi gamma kali H1, gamma 1 kali H1 1,8 kali 5 ditambah karena ini gamma sat sama dengan 2, maka kita gunakan gamma aksen. Gamma sat dikurangi gamma air, 2 dikurang 1 kali 6. Nih, gamma aksen 2 kali H2, 2 kurang 1 kali 6, ditambah Q tambah 2, dikali
K2 dikali 0,41 dikurangi 2 kali 1 kali akar 0,41 sama dengan 5,69 di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambarkan bentuk koefisien tekanan tanah aktifnya. Nah, ini contoh kalau misalnya ada yang miring, ini kan kalau dia datar ya. Nah, sorry. Nah, ini jadi nanti gambarnya seperti ini yang aktifnya. Nah, jadi yang tadi kita lihat kembali, ini 0,28 taruh dulu di 0 sini. Kemudian turun 4,69. 4,69 itu yang tadi yang sigma H2. Terus setelah itu 3,23 maju ke sini 3,23. Ini miliknya sigma H2 aksen. Baru miliknya sigma 3 tadi adalah 5,69 di sini. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita gambar, maka kita bisa menghitung berapa tekanan tanah aktif sigma H-nya. Sigma H itu adalah luasan bentuk ini. Ini adalah trapesium. Kita bagi dua, yang atas menjadi 1 persegi dan 1 segitiga. Yang bawah juga trapesium, kita bagi jadi 1 persegi dan 1 segitiga. Jadi setelah dapat hitungan ini, gambar dulu, baru hitung sigma H atau P-nya. Nah, di sini, di yang H1 sama dengan 5, maka ada persegi 1. Persegi 1 luasnya adalah 0,8 kali 5 sama dengan 1,4 ton per meter. Jadi P1 ini besarnya adalah 1,4 ton per meter. Posisinya di mana? Posisinya pas di tengah-tengah persegi karena titik beratnya di situ. Nah, kemudian di sini ada segitiga di belakangnya. Nah, alas segitiga ini adalah 4,69 dikurangi 0,28. 0,28 kan yang kecil. Sehingga P2 adalah luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, setengah kali tingginya 5, kali alasnya 4,69 min 0,28. Besarnya P2 adalah 11,03 dengan titik beratnya sepertiga dari bawah. Nah, kemudian kita lari lagi ke yang H2 sama dengan 6, maka luas persegi di sini adalah 3,23 kali 6, 19,38. Dan P4-nya segitiga terakhir ini adalah setengah kali tingginya 6 dikali alasnya adalah 5,69 min 3,23. Dengan posisi sepertiga. Maka tekanan tanah aktif total adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 adalah 1,4 tambah 11,03 tambah 19,38 tambah 7,38 sama dengan 39,19. Nah, itu adalah besar tekanan aktif. Ini contoh karena dia permukaannya rata ya. Jadi kita pakai Ka-nya adalah tangan kuadrat 45 min pi per 2. Nah, kalau miring, maka yang berubah itu apa? Berubah itu nilai Ka. Akibat ada cos beta tadi. Nah, sehingga di sini Ka-nya adalah 0,966 dikali 0,966 min akar 0,933 min 0,688 per 0,966 tambah akar 0,933 min 0,688 ketemu Ka-nya 0,311. Nah, kalau tadi rumusnya ini adalah rumus P ini adalah luas segitiga. Luas trapesium kan totalnya. Nah, akibat ada beta, maka segitiganya ini miring. Maka di sini besar Ka-nya adalah 0,311 sehingga di sini setengah kali alas kali tinggi adalah setengah dikali 0,311 dikali gamanya adalah 19 dikali 8, gamma kali H dikali itu alas dikali tingginya 19 kali 8 kuadrat sehingga di sini PA-nya adalah setengah kali 0,311 kali 19 kali 8 kuadrat ketemu 189. Ini akibat dia ada miring di sini. Jadi kalau bisa kita pekerjaan itu ya kita bikin yang rata-rata aja. Kalau miring ini ribet banget soalnya, gayanya miring. Terus juga di sini sebenarnya akan ada muncul gaya di kakinya kan akibatnya. Oke, ini untuk tugas nanti masih belum. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kan? Jadi slide-nya saya gunakan slide punya Pak Adriani karena sangat mudah diikuti itu. Nanti UASnya nanti ngitung aktif pasif tadi. Ya, jadi UASnya pondasi dangkal nggak ikut. UAS kita ngitung aktif pasif. Nanti open book ada saya kasih contoh soal, terus nanti saya kasih soalnya gimana. Ada pertanyaan sampai sini?
Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu ya cukup sekian ya, puasa nggak usah lama-lama. Absen di portal saya belum ngecek, tapi kalian jangan lupa absen tetap di portal ya. Karena kalau di kampus kan agak sulit ininya. Jadi mungkin insya Allah minggu depan kita ketemunya selama bulan puasa, kita ketemu jam 10 di link yang ini ya. Semoga nggak ada yang ngubah jam. Tapi saya biasanya juga kuliah nggak lama-lama kok. Oke, Tinggi, Pak. saya stop record dulu.